Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Asesor Tim PDD UKPT yang saya hormati, perkenalkan nama saya Taufik Rahman Fauzi. Saya merupakan dosen program studi teknik industri Universitas Yosudarso. Adapun video ini saya buat untuk persyaratan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran untuk keperluan sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu Supply Chain Management dengan bobot 3 SKS yang terdapat pada semester 6. Untuk mata kuliah ini adalah salah satu deskripsi mata kuliahnya adalah gimana sih cara kita merangkai suatu kegiatan merencanaan dari hulu ke hilir, mengaktivitas produk dari bahan baku hingga produk jadi ke tangan konsumen, sehingga konsumen tersebut akan mencapai kepuasan pelanggan dan efisiensi dan efektivitas yang sangat tinggi. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran, yaitu dengan DIE, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery itu sendiri mahasiswa bisa mengakses mata kuliah dan bisa diunduh melalui akses Siakat maupun Edlink. Interaksi, kita bisa berinteraksi dengan mahasiswa melalui tanya jawab apabila dalam kelas ada pertanyaan maupun persoalan yang dihadapi. Assessment, kita memberikan penilaian ataupun bobot, yaitu 10% dari tugas, 10% kehadiran, 10% keaktifan mahasiswa, 40% dari UAS, UTS-nya 30%. Adapun pencapaian lulusan adalah yang pertama adalah konsep dasar manajemen rantai pasok, gimana memenangkan persaingan pasar. Yang kedua adalah mementingkan kolaborasi dengan aplikasi SCM dalam suatu industri. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui model strategi yang digunakan, kemudian merancang jaringan SCM yang ditempuh. Adapun CPMK adalah di sini adalah mahasiswa mengetahui ruang lingkup supply chain sendiri dan gimana membedakan antara strategi supply chain dan membuat jaringan supply chain yang ada. Kemudian mahasiswa dapat menerapkan pengelolaan supply chain yang efektif dan efisien. Yang tidak kalah penting adalah mahasiswa mengetahui apa sih fungsi dasar dari manajemen transportasi yang ada yang digunakan untuk supply chain sendiri. Berikut adalah mata kuliah yang biasanya kita ajarkan atau yang sering kita ajarkan. Yang pertama adalah pengantar supply chain sendiri, strategi dasar supply chain, kemudian desain-desain supply chain yang ada, kemudian perencanaan dan peramalan permintaan, pengelola permintaan dan perencanaan produksi, metode persediaan pada SCM, metode pemilihan supplier yang ada. Referensi yang kita gunakan yang pertama adalah punya Nyoman Pujawan 2005, Supply Chain Management, penerbit Widya Gunawidya. Yang kedua adalah pendukungnya Ronald, Bisnis Logistik Supply Chain. Ketiga adalah Chopra Supply Chain Management Strategi Operation. Berikut adalah pembelajaran Supply Chain Management pertemuan pertama. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi beragama yang lain. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai? Oke. Hari ini kita belajar tentang supply chain management. Supply chain management ini mata kuliah semester 6, benar? Betul ya? Nah, ini adalah salah satu mata kuliah di BOK atau Body of Knowledge dari Industrial Engineering. Nah, kalian bisa menggunakannya sebagai bahan skripsi nantinya atau tugas akhir. Nah, salah satunya nanti kita mengulik ataupun mengupas gimana sih supply chain yang manajemen yang baik dan benar. Karena masih pertemuan 1, kita masih pengantar saja. Dari sini ada yang tanyakan dulu sebelum mulai pertama perkuliahan? Belum ada. Oke, saya lanjutkan. Pertama adalah perkembangan kompetensi. Di sini ada produktivitas, kualitas, dan harga. Dalam suatu perkembangan retail ataupun perkembangan suatu supply chain management,
dulu kita yang pertama kali adalah produktivitas dulu. Produktivitas adalah sebanyak-banyaknya, kemudian kualitas ditingkatkan. Otomatis kalau kualitasnya meningkat atau kualitasnya bagus, harga kira-kira naik apa turun? Naik. Naik. Nah, ini adalah salah satu fungsi kita belajar supply chain. Beda halnya dengan yang di bawah. Kelihatan teman-teman? Nah, ada manufacturing, logistik, supplier, dan retail. Nah, kalau manufacturingnya bagus, pengirimannya logistiknya bagus, suplainya bagus, otomatis retailnya kira-kira sesuai sasaran nggak kira-kira? Sesuai. Kenapa kira-kira Bu Irma? Karena kan dari manufaktur, logistik dan suplainya itu sudah terintegrasi dengan baik. Siap. Imbasnya, outputnya, retailnya juga. Oke, berarti kalau dari manufacturing sampai retailnya oke, otomatis konsumennya seneng nggak kira-kira? Senang, puas. Puas. Nah, di sini adalah salah satu feedback kenapa sih kita kok harus belajar supply chain management. Nah, kadang-kadang orang mengira supply, tapi nggak tahu tepat guna apa enggak, tepat sasaran enggak. Nah, itu kadang-kadang orang yang masih bingung. Nah, ini salah satu fungsinya. Ini adalah salah satu gambaran kompetisi bisnis saat ini. Kalau di salah satu manufacturing head to head atau berhadapan dengan manufacturing, dia akan seperti berenang sendirian. Karena apa? Dia seolah-olah memonopoli. Beda halnya kalau kita supply chain dengan supply chain lainnya. Kita bukannya kompetitor, tapi kita bisa berkolaborasi. Nah, kayak ikan ini. Kelihatan ikannya? Bisa pindah dengan satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena supply chain mengajarkan saling berhubungan, berkoneksi. Nah, kalau sudah berkoneksi, otomatis harga-harga ataupun barang-barang dapat tersambungkan atau tersuplaikan dengan baik dan benar. Dari sini ada tanyakan? Oke, kalau nggak ada, Mas Abdi bisa ngasih contoh? Kira-kira kenapa Mas Abdi? Supply chain dengan supply chain bisa berkolaborasi. Supply chain bisa kolaborasi karena apa? Sekarang kan banyak perusahaan di bidang supply chain dan dia tidak bergerak hanya pada satu manufaktur dan dia juga tidak berkonsentrasi pada supply chain. Setelah itu dari perusahaan supply chain tersebut dia akan bekerjasama dengan manufaktur untuk mendistribusikan atau mensuplai barang-barangnya kepada konsumer ataupun ke retail. Berarti dengan adanya kolaborasi sistem atau biasanya kita ngomong di dunia kerja network itunya berjalan dengan lancar, itu otomatis pekerjaan kita akan tercapai dengan baik dan benar. Bisa disepakati teman-teman? Oke. Kemudian ada beberapa definisi supply chain. Ada tradisional supply chain sama modern supply chain. Nah, di sini ada gambaran bahwasanya raw material dari hulu sampai ke hilir, sampai ke customer atau end user harus disampaikan dengan baik dan benar atau harus sesuai dengan perjanjian pengirimannya berapa. Kalau perjanjian pengirimannya mohon maaf molor, itu biasanya dapat reward. Rewardnya apa? Kalau misalnya kita ngomong rewardnya berbentuk voucher belanja misalnya. Kalau kita belanja di keranjang kuning, nah kalau telat biasanya kita dapat reward nggak teman-teman? Dapat. Nah, biasanya kan berbentuk apa? Voucher, gratis pengiriman atau voucher pembelanjaan, pemotongan. Nah, ini salah satu fungsi kalau kita belanja di supply chain melalui modern market. Karena apa? Kita konsepnya e-commerce. Nah, sekarang kan e-commerce lebih booming. Nah, kalau Mas Firdaus bisa ngasih contoh apa sih bedanya tradisional supply chain sama modern supply chain? Mas Firdaus. Untuk contoh sendiri yaitu pada rantai pasok tradisional atau supply chain ini yaitu aliran material bergerak dari hulu ke hilir. Atau bisa dibilang material flow-nya itu berbentuk forward. Sementara untuk sebaliknya dari yang modern supply chain itu yaitu pada rantai pasok modern informasi mengalir dua arah. Jadi dari maju dan mundur seperti itu. Oke, good. Nah, ini adalah salah satu fungsi. Kalau tradisional seperti dulu, kalau modern market dia ada raw material yang harus disampaikan atau dikirimkan. Nah, ada koordinasi dan multi parties atau multi partner.
delivery produk yang tidak kalah penting karena apa? Deliver produk yang bagus atau baik dan benar itu tidak molor. Pak, kalau molor gimana? Nah, kita harus pakai namanya lead time pengiriman. Lead time pengiriman paling nggak ada allowance, paling nggak 1 sampai 2 hari. Nah, Pak, kalau masih molor gimana? Nah, kita lihat dulu dari perusahaan tersebut. Nah, apakah ada namanya win-win solusinya berbentuk ngasih voucher kayak tadi atau giveaway hadiah. Nah, ini yang biasanya kita dapat. Nah, apa sih bedanya supply chain dan supply chain management? Apa sih bedanya? Nah, ini kadang-kadang kan orang bingung, supply chain tapi ada supply chain management. Nah, secara definisi, kita adalah salah satu raw material yang biasanya ada menginformasikan suatu financial flow. Nah, tapi kalau misalnya di dalam suatu manajemen, menurut Pak David Schmeichel-Levy, supply chain sendiri adalah terintegrasi supplier dari manufaktur hingga warehouse atau gudang. Sehingga mereka akan request atau memplanningkan secara baik dan benar. Ada pendapat dari Mas Abdi? Kalau Mas Abdi gimana menurut Mas Abdi? Kalau pendapat saya kalau tentang supply chain management, dia tentang ada suatu optimasi sama minimize, di mana dia meminimaliskan buat waktu dan untuk optimasinya tentang harga ataupun serapan kos yang diberikan. Oke, sudah? Sudah. Oke, good. Nah, ada informasi, ada integrated. Nah, berarti ada suatu informasi yang dikirimkan atau diterima. Nanti feedbacknya gimana? Ada integritasnya. Ini sangat-sangat berkoneksi, teman-teman. Kalau mereka menginformasikan dan terintegrasinya bagus, insya Allah otomatis pengirimannya baik dan benar. Dari sini ada ditanyakan, teman-teman? Belum? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah area cakupan supply chain. Ada development, ada procurement atau purchasing, ada planning and control. Nah, ada produksi dan distribusi. Oke, kita bahas satu-satu. Product development. Ada produk inovasi, life cycle pendek, time to market. Nah, di sini time to market dia harus direncanakan, harus mencerminkan dan aspirasi atau keinginan pelanggan. Jadi keinginan pelanggan harus kita penuhi. Nah, gimana caranya? Kasih angket satu-satu. Nah, itu biasanya ngasihkan kuesioner atau ngasihkan suatu konsumen report. Nah, dia akan mencerminkan apa sih keinginan pelanggan. Jadi kita survei pelanggan dulu satu. Keinginan Mas Abdi seperti apa? Keinginan Bu Irma seperti apa? Keinginan Mas Firdaus seperti apa? Nah, ini nanti dicerminkan. Kemudian yang kedua adalah mencerminkan ketersediaan sifat-sifat dan bahan baku. Nah, kalau bahan bakunya ada, harus diadakan, harus disediakan. Akan tetapi kalau misalnya bahan bakunya nggak ada, jangan ngomong ada. Nanti ada namanya pelanggaran atau punishment. Stoknya 5 tapi bilang 10. Mau diorder 10 ternyata kurang, kelabakan. Nah, otomatis orang tersebut terjadi namanya penalti. Di sini ada yang nanyakan sampai sini. Kalau Bu Irma ada pendapat dari ini product development? Ya, kalau produk development kita membuat produk kita berkembang, kita Ya. harus tahu maunya masyarakat atau maunya pasar itu bagaimana. Siap. Dengan cara yaitu kita survei Siap. masyarakat untuk mendapatkan feedback dari masyarakat sebetulnya apa sih produk yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga kita nanti menghasilkan produk yang sesuai dengan masyarakat, akhirnya tujuan kita tercapai. Oke. Terus kemudian yaitu tadi yang sudah disebutkan bahwa bahan-bahan itu harus memang tersedia dengan kualitas yang baik, karena kita nanti inginnya kan produk ini kan berkelanjutan, begitu ya Pak? Siap, ya. Itu, oke Pak. Oke, kasih applause dulu dong teman-teman. Nah,
Bu Irma sudah memahami, ya berarti calon-calon apa teman-teman? Pengusaha. Nah, dari hulu ke hilir dia mengetahui. Nah, supaya apa? Dia mengetahui cara ekonomisnya seperti apa, supply chain-nya seperti apa, permintaan customer seperti apa. Nah, ini salah satu apa namanya ya, hal yang positif dari pembelajaran supply chain management. Nah, bukan berarti cuma kuliah terus kita apa namanya absensi. Oh ya, absensi sudah absen ya di Edlink ya. Nah, nanti apa namanya materi bisa diunduh. Ini sudah saya upload minggu lalu. Nah, nanti bisa di-download. Dari sini ada ditanyakan dulu teman-teman. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah procurement atau purchasing. Nah, di sini adalah purchasing. Nah, apa sih purchasing, Bu Irma kalau boleh tahu? Purchasing itu Secara garis besar orang yang bagian pembelian. Nah, gimana? Nah, orang pembelian itu otomatis akan istilahnya menargetkan atau istilahnya ngereng-reng atau apa namanya mapping produk. Mana sih produk yang akan dibeli dulu? Nah, pertama yang sering dibeli adalah desain. Karena desain di sini adalah apa namanya? Mengikuti waktu, tren. Nah, kalau zaman-zaman sekarang apalagi teman-teman yang suka apa namanya K-pop, nah ataupun apalah, ataupun kayak Mas Raffi ini sepatunya bagus lah, desainnya bagus. Nah, otomatis purchasing atau bagian pembelian di mana di store-store lain, dia akan menjadikan apa namanya produknya ataupun suppliernya itu otomatis akan ditelepon. Pak, pesan ini dong. Karena apa? Karena ada demand, permintaan. Semakin besar permintaan, harganya semakin naik apa turun? Naik. Nah, ini adalah hukum ekonomi. Nah, kemudian waktu. Nah, ini adalah waktu juga mempengaruhi. Karena apa? Belinya sekarang, dijualnya bulan depan atau 3 bulan lagi. Apakah masih aware, apakah masih sesuai enggak, worth it enggak? Nah, contoh misalnya, kalau sekarang beli kambing, worth it enggak kira-kira? kalau mau dijual tahun depan hari raya, ya worth it aja sih Pak. Good. Ya, Pak, kalau saya beli kambing hari ini, betul, Jualnya kan mahal. mahal, otomatis kambing itu akan berkembang biak ataupun istilahnya makin gemuk, makin lama. Otomatis Waktunya juga pas kebetulan Idul Adha, betul. permintaan meningkat. Nah, ada timingnya nanti, iya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ini Bu Irma, competitive advantage, mendapatkan sumber-sumber bahan baku yang berkualitas dan murah. Nah, kalau kita mencari bahan baku yang kualitas murahnya gimana? Nah, ini harus digunakan. Oke, dari sini ada ditanyakan? Gimana kiat-kiatnya mendapatkan sumber-sumber atau bahan baku yang berkualitas dan murah Pak? Oke, kiat-kiatnya adalah kalau kita kualitasnya bagus, paling enggak kita ada namanya spell bahan baku yang ada, itu aja. Oke? Mungkin ada katalog. Oh, ada biasanya seperti itu. Ya, oke. Dari sini karena pertemuan sudah selesai, karena hari ini sampai ini dulu. Nanti teman-teman jangan lupa materinya dibaca karena nanti bisa digunakan untuk bahan skripsi. Dari ini sampai hari ini sekian, terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan bisa chat saya lagi. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.